Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Faizah, NIM 2124220. Saya berasal dari kelas PAI 4F. Baiklah, pada hari ini saya akan membahas topik yang relevan dengan dunia pendidikan, yaitu hakikat media dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Ada 3 poin utama. Yang pertama yaitu filosofis hakikat media dalam pendidikan Islam. Yang kedua yaitu urgensi media dalam pendidikan Islam. Yang ketiga, jenis-jenis media pembelajaran ala filsafat pendidikan Islam. Yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama yaitu filosofis hakikat media dalam pendidikan Islam. Kata media ini asalnya dari bahasa Latin yaitu medius, yang artinya tengah atau perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, media adalah alat penghubung atau berada di antara dua pihak. Sementara dalam bahasa Arab disebut wasai, yaitu jamak dari wasilah, yang berarti perantara yang menghubungkan dua sisi, posisinya pas di tengah seperti jembatan. Tetapi di dalam filsafat pendidikan Islam, media naik level bukan sekedar alat teknis seperti proyektor atau laptop, melainkan saran yang etis dan syariah yang komplain untuk menyampaikan ilmu agama Islam guna capai tujuan utama pendidikan, yaitu menjadi manusia yang sempurna atau insan kamil. Media harus dukung penanaman nilai moral, akhlak, dan spiritual, seperti yang ditegaskan di dalam Al-Quran, bahwa ilmu itu disebar dengan cara yang bermanfaat dan benar. Media pun harus begitu. Filsuf Islam besar seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina bilang, media pendidikan harus tumbuh menjadi 3 aspek. Yang pertama yaitu akal, moral, dan spiritual. Media hubungkan pesan ilmu dengan pengalaman nyata. Jadi siswa nggak cuma hafal, tapi internalisasi nilai Islam. Dari sudut filsafat, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Bukti dari Al-Quran langsung dalam surat Al-Baqarah ayat 31, yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian dia memperlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, sebutlah kepadaku nama-nama benda ini jika kamu benar. Lihatlah, Allah ajarkan Nabi Adam nama-nama benda lewat visual yang diberikan gambar bentuknya dulu, baru sebut nama, lalu tunjukkan ke malaikat yang belum tahu. Selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu urgensi media dalam pembelajaran. Media sangat penting dikarenakan membantu siswa lebih mudah dalam memahami, meningkatkan motivasi dan daya ingat siswa, dan membuat pembelajaran lebih menarik dan aktif. Secara psikologis, media membantu otak memahami informasi lebih cepat. Dan secara pedagogis, media mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dalam Islam, media membantu menanamkan nilai akhlak, spiritual, dan bukan hanya ilmu. Intinya, media sejajar dengan metode. Sinergi keduanya bikin pembelajaran optimal sesuai dengan kebutuhan. Tanpa media, kelas menjadi verbalistik, monoton, dan gagal capai tujuan Islam, yaitu ilmu yang bermanfaat ditambah amal soleh. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu jenis-jenis media pembelajaran dalam filsafat pendidikan Islam. Dalam perspektif pendidikan Islam, media pembelajaran dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu media visual, seperti gambar, diagram, peta, dan tulisan. Contohnya, gambar di kisah para nabi untuk memperkuat pemahaman siswa. Yang kedua yaitu media audio, seperti rekaman suara, ceramah, atau lantunan ayat Al-Quran. Ini sangat penting untuk melatih pendengaran dan penghayalan. Yang ketiga yaitu media audiovisual, seperti video pembelajaran atau film Islami. Media ini menggabungkan suara dan gambar sehingga lebih menarik. Yang keempat yaitu media lingkungan, alam sekitar. Dalam Islam, alam adalah sumber pembelajaran, misalnya mengamati ciptaan Allah untuk meningkatkan keimanan. Yang kelima, media keteladanan, uswah hasanah. Ini adalah media yang paling penting dalam pendidikan Islam. Guru sebagai contoh nyata menjadi media hidup bagi siswa dalam belajar akhlak dan perilaku.
Jadi teman-teman, dari pembahasan panjang tadi dapat kita pahami bahwa hakikat media dalam filsafat pendidikan Islam itu adalah wasilah suci, perantara yang etis dari Allah untuk membentuk insan kamil yang berilmu, berakhlak mulia, dan takarub kepadanya. Filosofinya menjembatani ontologi, epistemologi, aksiologi. Urgensinya sejajar dengan metode untuk kelas yang efektif dan jenis umumnya, yaitu audiovisual langsung dari Al-Quran seperti surat Al-Baqarah tadi. Nah, itulah penjelasan lengkap dari hakikat media dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Semoga ilmunya bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman yang menonton. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.